ya, Habib Rizik Syihab yang sampai menyuarakan kata-kata yang bagi kami, bagi kita semua ini kata-kata yang tidak pantas diucapkan, yaitu gerombolan monyet, dan juga yang lebih parah lagi yaitu kata-kata perang. Ya, kata-kata perang ini kan seolah-olah apa? Seolah-olah kekuatan intelektual, ya, dunia akademik, diskursus ilmiah, seolah-olah itu dilawan dengan otot, ya. Maka ini nggak nyambung. Otak dengan otot itu kan tidak balance, tidak seimbang. Kultural itu senang dengan tesis Kiai Imad, dengan kajian nasab ini. Kalau emang ada manfaatnya di lapangan, ya, kalau kalangan elit kan mungkin nggak dipalak, tapi yang kalangan menengah ke bawah itu yang dipalak-palak, itu yang kemudian ya apa merasakan secara langsung. Karena saya sendiri pernah dipalak 2 kali, tapi saya nggak ngasih, ya, oleh orang yang mungkin anggap saya polos, nggak tahu dari asalnya dari Pasuruan, markasnya Habaib Ba'alawi, barangkali begitu, barangkali, ya, tapi saya tidak sepolos itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pak Dr. Ribut Nur Huda, pembela tesis Kiai Haji Imaduddin, bersuara atas viralitasnya perkataan Habib Rizik Syihab yang mengajak umat untuk berperang melawan pembatal nasab, utamanya Gus Fuad Peleret yang merendahkan oknum sesepuh Ba'alawi untuk diajukan menjadi pahlawan nasional. Menurut Dr. Ribut, kemarahan Habib Rizik Syihab mencerminkan ketidaksanggupan pembesar Ba'alawi untuk melawan kekuatan intelektual pikiran dilawan dengan pikiran, tetapi justru kekuatan pikiran dilawan dengan otot. Kemarahan Habib Rizik Syihab merupakan efek negatif dari betapa lemahnya kelompok oknum habaib sekarang ini dalam menarik simpatik masyarakat umat Islam di Indonesia setelah adanya polemik nasab Ba'alawi yang dimotori pembatalannya oleh Kiai Haji Imaduddin. Karena menurut Dr. Ribut, semua masyarakat arus bawah telah merasakan kelakuan Habib Dawir, pemerasan, dan memanfaatkan umat karena mereka semua yang berada di dalam genggaman Ba'alawi menjadi muhibbin daripada mereka, kemudian dimanfaatkan dengan sesuka hati. Nah, ini kemudian masyarakat arus bawah setelah muncul persoalan polemik nasab yang dimotori oleh tesis Kiai Haji Imaduddin kemudian membangkang dan tidak lagi mempercayai kepada oknum-oknum Ba'alawi sebagai cucu Nabi dan lebih bersimpatik kepada Kiai atau timnya Kiai Haji Imaduddin. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak komentar pedas dari Dr. Ribut terhadap perkataan dari Habib Rizik yang berpotensi beradu domba atau mengadu domba umat untuk berperang satu dengan yang lain, yang berpotensi juga akan terjadi pertumbuhan darah sesama anak bangsa. Nah, untuk itu mari kita simak komentar dari Dr. Ribut dalam video berikut ini. Ini saya mencermati perkembangan terakhir, ya, dari ultimatum, ya, Habib Rizik Syihab yang sampai menyuarakan kata-kata yang bagi kami, bagi kita semua ini kata-kata yang tidak pantas diucapkan, yaitu gerombolan monyet, dan juga yang lebih parah lagi yaitu kata-kata perang. Ya, kata-kata perang ini kan seolah-olah apa? Seolah-olah kekuatan intelektual, ya, dunia akademik, diskursus ilmiah, seolah-olah itu dilawan dengan otot, ya. Maka ini nggak nyambung. Otak dengan otot itu kan tidak balance, tidak seimbang, ya, karena kebenaran itu kan suaranya lebih kuat, lebih nyaring daripada suara otot, ya. Tentunya ini yang perlu disadari oleh kalangan Ba'alawi sebagai bahan introspeksi, bahwa, ya, termasuk juga introspeksi bagi Habib Rizik sendiri, ya, yang dulu juga pernah mengatakan Gus Dur buta mata buta hati. Apakah kemudian Gus Dur mengadakan gerakan untuk perang? Kan juga tidak, ya. Beliau seorang
Al-Karim, Ibnul Karim, ya, Jaddul Karim, ya, itu, dan juga orang yang berjasa sedemikian besar, namanya harum setelah wafat. Waktu beliau masih hidup juga nggak mengajak perang, juga nggak mengajak untuk membalas, ya. Beliau juga hanya menyampaikan secara intelektual saja apa yang terjadi sebenarnya di bangsa Indonesia ini. Nah, dengan ultimatum itu kita bisa melihat kegagalan dari mereka dalam menyikapi perkembangan intelektual tentang nasab ini, ya, ketidakmampuan, ya. Makanya misalnya ketika isu nasab ini berkembang, mereka mencoba mengkanter menggunakan pendekatan fikih, ya, pendekatan qauli yang itu merujuk kepada viralitas Ba'alawi di abad-abad terakhir, ya, bukan abad-abad sebelumnya, yang mana sebelumnya itu tidak syuhra wal istifadhah. Ketika sudah viral, nah itu kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk menetapkan ketersambungan nasab Ba'alawi. Tapi kemudian itu tidak mampu, ya, akhirnya menggunakan berbagai pendekatan, ya, misalnya pendekatan DNA, menantang untuk DNA. Habib Rizik menantang DNA, kemudian Bahar bin Smith juga menantang DNA, tapi kemudian ditarik kembali, ya, karena terbukti tidak terkonfirmasi secara genetik, secara DNA keturunan daripada baginda Nabi atau ras Arab. Bahkan terbukti Yahudi yang tentunya berbeda sekali dengan ras Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini jadi persoalan yang kemudian mereka berusaha untuk tidak sabar menanggapi masalah ini, ya, dari kajian DNA yang dikaitkan dengan nasab Abrahamik, ya, Nabi Ibrahim, yang jaraknya kepada Nabi itu sekitar 5.000 tahun. Kemudian nasab Nabi kepada umat yang saat ini hidup itu lebih dari 1.400 tahun. Itu tentunya butuh kajian yang integrasi, interkoneksi, kajian yang betul-betul utuh, terpadu. Tidak cukup ilmu riwayah, kajian riwayat, baik itu ilmu Naqdul Rijal, baik itu ilmu nasab, baik itu ilmu sejarah, baik itu ilmu makhtutat atau filologi, tapi juga butuh kajian sains sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Nah, itu semua tidak bisa dijawab, termasuk ketika menggunakan pendekatan Basum Masail, misalnya pendekatan akwal, ya, yang terkini dari kalangan Ba'alawi dan juga yang membenarkan Ba'alawi, itu yang kita sebut sebagai pendekatan fikih, itu nggak bisa menyelesaikan. Kemudian ditarik pendekatan Rijalul Hadis, yang sampai ada yang nulis buku itu dari Ba'alawi itu, ya, termasuk juga diterbitkan oleh Al-Khairat, ya, Ja'far Asghaf, yaitu membahas tentang konektivitas Rijalul Hadis dalam masalah nasab Ba'alawi itu. Itu kemudian juga gagal, dan kegagalan itu ketidakmampuan untuk membuktikan sumber-sumber primer dan sumber-sumber awal dari bukti yang diminta sebagai ketersambungan nasab, itu akhirnya yang dicoba adalah di framing bahwa yang tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa itu merupakan kelompok Syiah. Itu framingnya begitu. Misalnya Al-Ubaidili itu di framing sebagai kelompok Syiah, sehingga wajar kalau tidak menyebutkan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir itu, ya, karena Ubaidillah ini orangnya Sunni, sehingga wajar tidak disebutkan dalam kitabnya Al-Ubaidili walaupun diakui sebagai pakar nasab itu. Ya, termasuk juga misalnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, yang menulis kitab Asy-Syajaratul Al-Mubarakah itu karena nggak menyebutkan kemudian diragukan, ya, bahkan didelegitimasi seolah-olah itu bukan Ar-Razi orang yang Sunni yang nulis, itu orang Syiah. Jadi diarahkan ke sana.
Nah, ini kan juga sesuatu yang sangat aneh. Makanya dengan bukti-bukti yang telah dibahas bersama, ya, baik antara pihak Ba'alawi maupun pihak yang menulis tesis, itu ujung-ujungnya juga kembali lagi bahwa mereka tidak mau tokoh mereka diragukan. Walaupun kemudian mereka meragukan tokoh-tokoh yang dikutip oleh Kiai Imad dan para pendukungnya. Tentunya ini sesuatu yang tidak fair, tidak wajar. Walaupun Kiai Imad dan pendukungnya itu kajiannya itu seimbang, ya, seimbang dan betul-betul berbasis pada data, tidak berbasis pada sentimen. Ini kelompok mana, ini kelompok mana, ya. Jadi mereka ketika berhadapan dengan kitab Sajarah Mubarakah tidak mampu, mereka menuduh Syiah. Kemudian ketika pentahkiknya Syekh Mahdi Rojai memberikan pendapat bahwa Ba'alawi bagian dari Dzurriyyah, mereka mengutip Mahdi Rojai. Jadi mereka kebingungan, ya, kehilangan konsistensi dan koherensi. Jadi ini yang perlu direspon sebenarnya, bukan respon emosi dengan memanfaatkan momentum pengangkatan sosok pahlawan nasional. Itu kan cuman tunggangan aja karena tidak mampu menjawab, ya, tunggangan saja karena tidak mampu menjawab, pelampiasannya di situ. Jadi tidak perlulah, ya, apalagi kalau sampai mengaku-ngaku sebagai Dzurriyyah, kan tahu sendiri bagaimana Sayyidina Ali itu, ya, Sayyidina Ali itu luar biasa. Beliau itu bukan selalu mengingatkan jangan sampai politisasi agama, memanfaatkan umat untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau untuk kekuasaan atau untuk materi atau untuk lain-lainnya. Tapi perjuangkan agama, ya, itu adalah sesuai dengan sesuai dengan tujuannya, tujuan agama itu sendiri. Maka Sayyidina Ali dulu kan pernah mengingatkan Muawiyah itu supaya tidak mempolitisasi agama dengan kata-kata hindari kebenaran untuk tujuan kebatilan. Kalimatu haqqin urida bil batil. Makanya kalau sampai tidak mampu menjawab secara ilmiah, kemudian sampai bahas-bahas masalah ngungkit-ngungkit soal perang, wah, ini namanya kalimatu haqqin urida bil batil. Ya, bahkan bukan hanya kalimatu hak, itu sudah kebatilan itu sendiri. Ya, kebatilan itu sendiri, karena ini ranahnya memang ranah ilmiah. Bukan karena ranah kebencian, ya, bukan ranahnya sentimen lain-lain, bukan karena Kiai Imad pendukungnya itu Wahabi, bukan karena Kiai Imad dan pendukungnya itu Syiah, tapi Kiai Imad ini betul-betul meneliti dan menemukan, dan penemuannya sampai saat ini, ya, belum terbantahkan, ya, dari literatur primer yang disampaikan oleh Kiai Imad, yang kemudian beliau menyimpulkan viralitas atau syura wal istifadhahnya Ba'alawi itu sebagai sosok atau kelompok atau klan yang punya nasab tersambung kepada Nabi itu sejak abad ke-9 Hijriah sampai abad sekarang. Sebelumnya tidak. Seandainya mengutip misalnya, ya, Ja'far As-Sagaf itu dalam bukunya Konektivitas Jalul Hadis itu juga mengutip Imam As-Sakhawi, yang mana Imam As-Sakhawi itu menyebutkan nama-nama dalam kitabnya dalam kitabnya Al-Dawul Lami itu, ya, juz ke-9 itu ketika menyebutkan nasab Abdullah, kemudian setelah itu menyebutkan nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ya, kata-kata Ubaidillah ini tentunya lagi-lagi ya, Ja'far As-Sagaf juga menulis adanya faktor di situ. Misalnya pembelaan Imam As-Sakhawi kepada orang-orang Yaman yang bermadzhab Syafi'i. Jadi ada sentimen-sentimen seperti itu. Ya, artinya sentimen-sentimen apakah ini Syiah, Zaidiyah, apakah ini Sunni dan seterusnya, itu sentimen-sentimen itu mewarnai dalam penelitian Ja'far As-Sagaf, ya, dalam riset masalah nasab ini. Mestinya itu harus dijauhkan karena memang
ketika orang itu pakar dalam masalah nasab dan memang rujukannya itu adalah muktabar, ya, rujukannya itu kredibel dan buat acuan, ya selesai tanpa melihat ini dari kelompok mana. Itu adalah kejujuran ilmiah seperti itu. Ya, sikap insaf, sikap objektif itu seperti itu. Ya, bukan diambil sesuai selera. Nah, ini yang jadi problem, jadi masalah. Ditambah lagi, ya, dari mulai sejak awal perkembangan Ba'alawi di Indonesia itu kan selalu membawa-bawa nama Ahlul Bait yang kemudian secara riwayat itu benar, tapi secara makna itu disimpangkan. Ya, Ahlul Bait itu dimaknai secara dalam arti zuriyah, dimaknai cucu, dan itu sangat jauh sekali dari penafsiran hadis, pendekatan hadis, jauh sekali dari pendekatan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Ya, kalau mau bergeser, oke lah, zaujatun Nabi, istri-istri Nabi itu dimasukkan. Tapi yang kuat yaitu makna hadis dengan hadis itu yang kokoh itu adalah Ahlul Bait, ya 5 sosok tersebut, bukan mencakup dzurriyyah. Tapi dari penyimpangan makna itu, mereka selalu mengatakan saya bisa memberikan syafaat kepada orang lain, saya bisa menjamin memasukkan orang ke surga dan sebagainya. Itu luar biasa. Penyimpangan-penyimpangan yang berantai. Padahal Nabi sendiri itu dalam hadis itu kan disebutkan, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengatakan la yudkhilu ahadan minkum amaluhu aljannata wala yujiruhu minan nari wala ana, kata Nabi itu, wala ana illa birahmatin minallah. Ya, Nabi sendiri mengatakan nggak ada orang yang bisa masukkan ke surga kecuali amalnya, termasuk menjauhkannya dari neraka kecuali amalnya, termasuk saya, kata Nabi itu, illa birahmatin minallah, kecuali karena rahmat Allah. Apalagi sampai nanti kalau kamu nggak menghormati habaib, kamu tidak mendapat syafaat, ya, kamu nggak akan masuk surga dan sebagainya. Nah, ini framing ini beredar luas dan korbannya juga banyak. Dan dari tesis Kiai Imad itu, ya, itu kan muncul dampak-dampak positif. Ya, memang ada kegaduhan itu sebagai konsekuensi, kayak begini kegaduhan itu konsekuensi. Tapi ada dampak-dampak yang positif. Ada 4 yang saya pahami itu. Yang pertama, dampak penyelamatan masyarakat, ya, penyelamatan umat yang dulu jadi korban dawir, ya, korban eksploitasi, diminta istrinya untuk dinikah, ya, korban lain-lain lah, ya, pemalakan dan seterusnya, itu glorifikasi dan seterusnya, itu alhamdulillah berkurang, ya, ada dampak penyelamatan. Jadi mereka sekarang tidak minta iuran, tapi framingnya itu datang ke pengajian ngasih duit, ya, ngasih duit ke anak-anak kecil, itu alhamdulillah itu jadi manfaat. Jadi membalik tudingan itu, alhamdulillah, yang penting masyarakat itu selamat, ya. Jadi ini yang menjadikan sebab kenapa NU kultural itu senang dengan tesis Kiai Imad, dengan kajian nasab ini, kalau emang ada manfaatnya di lapangan, ya. Kalau kalangan elit kan mungkin nggak dipalak, tapi yang kalangan menengah ke bawah itu yang dipalak-palak, itu yang kemudian, ya, merasakan secara langsung. Karena saya sendiri pernah dipalak 2 kali, tapi saya nggak ngasih, ya, oleh orang yang mungkin nganggap saya polos, nggak tahu dari asalnya dari Pasuruan, markasnya Habaib Ba'alawi, barangkali begitu, barangkali, ya. Tapi saya tidak sepolos itu, ya, karena saya kasih kitab saya itu dilempar, nggak dibaca, judulnya pun nggak dibaca, dilempar ke atas gitu, ya, bukan dilempar, naruh, tapi agak dilempar sedikit gitu. Itu kayak nggak ada kehormatan sama sekali. Padahal itu kitab yang saya tulis oleh ulama, yang dikarang oleh ulama Madinah, ya, membahas tentang pendiri tarekat Samaniyah, Syekh Abdul Karim Al-Madani As-Samman. Beliau itu memang ulama mazhab Syafi'i. Beliau juga nggak mengaku sebagai cucu Nabi. Ya, beliau itu adalah Al-Baqi Sudalatan, ya, mengakunya cucunya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nggak perlulah semuanya mengaku cucu Nabi itu. Tapi kan beliau kan luar biasa, keilmuannya, kewaliannya diakui. Ya, itu saya tahqiq kitabnya, saya kasihkan, tapi nggak dibaca, ya, dilempar begitu saja. Nah, ini contoh, saya juga heran dengan akhlak-akhlak seperti ini. Makanya ini, ya Allah, ini Allah yang berkehendak semuanya itu. Nah, nggak heran nanti di NU sendiri
Ketika ada yang mencoba membahas nasabah alawi pakai pendekatan basu masail qauli, nanti akan berbeda ketika pakai pendekatan manhaji. Itu akan berbeda. Ya karena ya diakui lah, walaupun manhaji udah dirumuskan oleh PBNU, tapi secara pelaksanaan di akar rumput di bawah itu belum mampu. Bahkan PCNU Mesir pun waktu saya tanya, waktu saya di Mesir itu, ya juga belum siap secara SDM untuk menggunakan manhaji dalam basu masail. Ya masih qauli. Itu akan berjalannya waktu akan berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dampak pencerahan akademik. Kan sudah bermunculan ya tesis Kiai Imad yang berupa ide, berupa temuan, ya, berupa pemikiran itu kemudian direspon oleh tesis-tesis akademik. Nah, ini kan memberikan pencerahan. Daripada tesis akademik tidak direspon oleh dunia akademik, kan direspon oleh masyarakat, mending Kiai Imad. Kiai Imad itu tesisnya bukan tesis dalam arti penelitian S2 di kampus, tapi direspon oleh kampus. Daripada tesis di kampus tidak direspon oleh kampus, ya cuman jadi inventaris perpustakaan saja, nggak direspon oleh umat masyarakat. Apa artinya? Apa manfaatnya? Nah inilah perlu apresiasi untuk Kiai Haji Imaduddin Usman dalam mendorong kebangkitan intelektual di perguruan tinggi, dalam mendorong riset akademik. Ya. Penjelasan dari Dr. Ribut Nurhuda yang barusan kita simak, beliau dari awal sampai akhir menjelaskan secara naratif. Di awal beliau menjelaskan bagaimana kemarahan Habib Rizik itu pertanda ketidakmampuan di dalam menghadapi polemik nasabah alawi dan membungkam seluruh argumentasi dari timnya Kiai Haji Imaduddin, sehingga momentum ketika oknumnya direndahkan maka langsung bangkit seketika, padahal Habib Rizik sendiri tanpa disadari dulu-dulunya juga pernah menghina, mengatakan dengan kata-kata yang tidak etis, menghina Gus Dur dan kiai-kiai pribumi dan lain sebagainya. Dr. Ribut Nurhuda yang barusan kita simak, beliau juga mengatakan kalau tesis Kiai Haji Imaduddin memiliki manfaat luar biasa kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang mengalami eksploitasi dari oknum Habib Alawi yang selama ini selalu didawir-dawir, diminta-minta dan diperas, dan sesuai dengan kemauannya si Habib tersebut. Sehingga dengan munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin menurut Dr. Ribut Nurhuda, maka masyarakat sekarang terbebas dari cengkraman Habib-Habib yang melakukan pemerasan kepada mereka semua. Sehingga masyarakat harus bahwa ini sekarang terbebas dari kelakuan-kelakuan dari oknum Habib Ba'alawi yang meminta-minta. Saya rasa itu teman-teman, silahkan. Kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan komentar dari Dr. Ribut Nurhuda yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.